Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan tema hak asasi manusia. Dan sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama. Saya Suwali Syarifuddin dengan NIM 19121341 dan ini ada teman saya yang bernama Ade Putri Destiana dengan NIM 19121324. Oke, langsung saja. Yang pertama akan saya bacakan mengenai pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan status sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Pengertian HAM menurut Mukadimah Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal HAM tahun 1948 menjelaskan setiap orang punya hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Selanjutnya, pengertian HAM menurut para ahli. Mengutip dari buku Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar berikut pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Adnan Buyung Nasution, yakni HAM adalah hak yang dapat dilenyapkan dari manusia. Hak ini merupakan hak yang melekat dalam diri manusia. Hak yang dimiliki manusia telah diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran di dunia. Lalu yang kedua, yaitu Desire Finds Shelters, yakni HAM adalah hak yang diperoleh seseorang dan sifatnya universal. Adapun hak yang diperoleh seseorang karena dia menjadi warga negara suatu negara disebut hak dasar. Yang ketiga, yaitu Franz Magnus Suseno dengan bunyi HAM adalah hak yang dipunya oleh manusia, bukan diberikan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada Jack Donnelly yang berbunyi hak asasi manusia merupakan hak setiap orang yang setara, tidak dapat dicabut tidak dapat dicabut dan bersifat universal. Yang terakhir ada Mas'ud Badrin. HAM adalah hak semua manusia yang setara. Kita layak dianugerahi hak-hak itu semata-mata karena manusia. Lalu selanjutnya, yakni tujuan HAM. Adanya HAM sangat penting karena melindungi hak seseorang untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Lalu hidup dengan harga diri berarti bahwa seseorang harus memiliki sesuatu, seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Hal itu berarti bahwa seseorang dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktikkan agama yang dianut, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai. HAM juga bertujuan untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengemban saling menghargai antara manusia satu dan lainnya. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, setiap orang memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di saat yang sama, setiap orang juga memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Berikutnya adalah asas-asas HAM. Seperti yang judul di atas, asas-asas HAM diketahui ketika dibicarakan definisi hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa HAM itu adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang. Ini berarti mengandung konsekuensi bahwa hak-hak itu merupakan hak dasar yang melekat secara absolut pada diri setiap individu manusia yang tidak dapat dicabut dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Sebagai hak dasar, HAM secara kodrati melekat pada diri
setiap individu manusia. Konsekuensinya, setiap individu manusia memiliki kesederajatan, kesetaraan, dan ekualitas. Ini berarti HAM memiliki sifat universal dan eternal, atau biasa disebut langgeng atau abadi. Setelah itu, tanpa bahasanya, agama, atau kepercayaannya. Pendapat politiknya, itu hak dasar dimaksud antara satu dan lainnya sangat relatif, sehingga tidak bisa dipisah lepaskan dan tidak bisa dibagi-bagi. Lalu asas-asas hak manusia yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kemelekatan. Satu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya sehingga tidak dapat dicabut dan diabaikan oleh siapapun. Dengan demikian, atas kemelekatan ini menurunkan asas atau prinsip tidak boleh dicabut dan asas atau prinsip tidak boleh diabaikan. Selanjutnya, yang kedua adalah asas kesederajatan atau kesetaraan. Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa setiap individu manusia memiliki hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap individu memiliki kedudukan yang sederajat atau setara dengan individu lainnya. Asas ini juga melahirkan asas ini juga melahirkan asas ekualitas. Artinya setiap orang harus diperlakukan sama, seperti diperlakukan setara dengan manusia lainnya, yaitu pada situasi yang sama dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga ialah asas non-diskriminasi. Asas non-diskriminasi adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa setiap manusia adalah sama sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tanpa membedakan agama, warna kulit, bahasa, suku bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mendapatkan perlakuan yang sama atau non-diskriminasi. Yang keempat yaitu asas universal. Asas universal ialah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi HAM melekat pada hakikat dan keberadaan pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya tanpa memandang berbagai perbedaan. Sebagai konsekuensinya, asas HAM yang bersifat universal melahirkan asas turunan di antaranya sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Ade. Oke, Mbak Ade, waktu dan tempatnya dipersilakan. Yang pertama, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, asas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, asas mempertahankan eksistensi hak asasi manusia. Yang keempat, asas tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia. Yang kelima, asas tidak boleh mengurangi hak asasi manusia orang lain. Yang keenam, asas tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Yang ketujuh, asas tidak boleh merampas hak asasi manusia. 5. Asas eternal. Asas eternal adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa HAM eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus-menerus, bersifat langgeng atau abadi. Yang keenam, asas saling keterhubungan, ketergantungan, dan tidak terbagi. Prinsip ini berangkat dari perbedaan pandangan antara negara-negara maju yang lebih menekankan pada hak sipil dan politik dengan negara-negara berkembang yang lebih menekankan kepentingan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Situasi ini melahirkan kesepakatan bahwa HAM harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Yang dimaksud dari asas ini adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip HAM memiliki saling keterhubungan, ketergantungan, dan tak terbagi antara satu dengan yang lain. Ciri-ciri HAM yang pertama, HAM tidak bisa dibeli, diwariskan, dan diberikan pada orang lain. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi HAM, karena negara membuat hukum untuk melindungi HAM. Macam-macam hak asasi manusia.
John Locke menjelaskan tentang hak asasi manusia membagi macam hak asasi manusia yang hidup, hak milik, dan hak kemerdekaan. Mengutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi tahun 1948 pasal 30 menjelaskan macam-macam hak asasi manusia, antara lain A. Hak memperoleh kemerdekaan dan kesetaraan dalam martabat, hak tanpa perbedaan apapun, serta hak kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, hak tidak boleh dibelenggu oleh peradaban dalam segala bentuknya, hak untuk tidak diperlakukan dengan keji, hak di bidang hukum, seperti kesamaan di bidang hukum, perlindungan hukum, ganti rugi, dan hak untuk tidak melakukan penangkapan, pengadilan yang adil dan terbuka, dan hak atas pribadi. Selanjutnya, hak untuk meninggalkan negara serta kembali ke negaranya, hak untuk mendapatkan suaka di negara lain, hak atas kewarganegaraan, hak atas kekayaan, hak atas kebebasan keyakinan agama, hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk mendapatkan bidang pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk bidang kebudayaan, dan yang terakhir, hak atas tatanan sosial dan internasional. Pelanggaran hak asasi manusia. Pasal yang memuat pelanggaran HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Pasal tersebut menjelaskan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik sengaja ataupun tidak, membatasi, mengurangi, dan mencabut HAM. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat. Mengutip dari buku Eksplor Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 2 untuk kelas 11, faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM antara lain: 1. Adanya kesenjangan sosial antara masyarakat. Yang kedua, rendahnya toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia. Dan yang terakhir, lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran HAM. Jenis pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan jenisnya. HAM dibagi menjadi dua, yaitu jenis pelanggaran berat dan jenis pelanggaran ringan. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh pelanggaran HAM berat adalah genosida dan kejahatan manusia. Genosida. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok, etnis, ras, sampai negara. Contoh genosida adalah bentrok antar suku dan peristiwa terorisme. Kejahatan manusia. Kejahatan kemanusiaan ini ditunjukkan kepada penduduk sipil. Contoh kejahatan kemanusiaan adalah penjajahan terhadap suatu negara. Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan tidak berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh pelanggaran HAM ringan ini yaitu penganiayaan dan pencemaran nama baik. Contoh kasus HAM yang lagi viral saat ini adalah viral penumpang diraba di kereta. KAI langsung blacklist pelaku. Yang terjadi pada Selasa, tanggal 21 Juni 2022 pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ada bocah korban bullying dilarikan ke rumah sakit di Brebes yang terjadi tanggal 21 Juni 2022 jam 20.49 waktu Indonesia Barat. Landasan hukum. Yang pertama, Pancasila. Ya, ini sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 27 sampai 34 bab 10A. Pasal 28A sampai J, perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, TAP MPR RI nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN. Yang keempat, TAP MPR RI nomor 27 MPR 1998 tentang HAM. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam.
tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Yang keenam, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang ketujuh, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kedelapan, Keputusan Presiden RI Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM yang telah diperbarui dengan Kapres RI Nomor 61 Tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional HAM. Yang kesembilan, Kepres RI Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ke-10, Instruksi Presiden RI Nomor 126 Tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan, perencanaan, program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah Deklarasi Universal HAM, tanggal 10 Desember 1945. 12. Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993. Adanya landasan hukum serta banyaknya UUD 1945 yang mengatur mengenai hak asasi manusia, maka negara tidak boleh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.